الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أتموا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun, alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai ayat 117 dari surat An-Nisa. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa syaitanan marida la'anahu Allah وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إن يدعون, tidaklah yang mereka ibadai min dunillah selain Allah itu illa inathan, kecuali berhala-berhala yang mereka beri nama dengan wanita. Wa iyad'una, dan sesungguhnya tidaklah mereka beribadah illa syaitanan marida, kecuali kepada syaitan yang amat durhaka. La'anahullah, laknat Allah timpakan pada mereka. Laknat Allah timpakan pada syaitan. Wa qala, dan syaitan itu berkata, la'attakhidanna min ibadika, sungguh aku akan mengambil dari hambamu ya Allah nasiban mafrudha, bagian secara pasti. Sungguh, kata syaitan, aku akan mengambil secara pasti bagian dari hambamu. Bagian apa itu? Wala udillannahum, yaitu sungguh aku akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan sungguh aku beri angan-angan mereka, angan-angan kosong. Wala amurannahum, dan sungguh aku perintahkan mereka kepada kedurhakaan. Fala yubattikunna adzanal an'am, maka sungguh mereka akan motong telinga-telinga hewan. Wala amurannahum, dan sungguh aku akan perintahkan mereka manusia. Setan berkata, sungguh aku akan perintahkan mereka para manusia, fala yughayyirunna khalqallah, maka sungguh manusia nanti akan merubah ciptaan Allah. Wa may yattakhidhish syaitana waliyan,
Dan Allah berfirman, siapa di antara manusia yang menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai pelindungnya, sebagai panutannya, sebagai orang dekatnya, teman dekatnya, gitu. Min dunillah, bukan Allah SWT yang mereka jadikan sebagai panutan, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh dia rugi dengan kerugian yang nyata. Ya'iduhum, syaitan menjanjikan kepada mereka, wa yumannihim, dan memberikan angan-angan kepada mereka, wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura, dan janji syaitan kepada mereka tiada lain kecuali tipuan. Ulaika ma'wahum jahannam, orang-orang yang tertipu oleh syaitan itu tempatnya adalah neraka jahannam. Wala yajiduna anha, dan mereka tidak menjumpai anha makhiso, tempat untuk pindah dari neraka jahannam. Wala yajiduna anha makhiso, mereka tidak menjumpai tempat untuk pindah dari neraka jahannam. Itu ayat ini bahwa makna secara global ayat yang telah kita baca tadi itu, sesungguhnya yang disembah oleh manusia tatkala mereka menyekutukan Allah itu menyembah syaitan, menyembah selain Allah berupa berhala apapun atau taghut apapun yang mereka sendiri menamainya dengan nama yang punya sifat kurang, utamanya adalah nama wanita. Misal Lata, Uzza dan Manat, dan itu berhala yang terbesar sampai diabadikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Dan kalau orang jahiliyah dulu sumpah Wallata wal Uzza, karena keagungan Lata dan Uzza di hadapan orang-orang yang musyrik itu, sampai tatkala bersumpah dengan menyebut Wallata wal Uzza, dan Lata dan Uzza, dan itu yang dianggap mereka paling mulia, itu ternyata nama perempuan. Itu mereka yakini Uzza itu bentuk perempuan dari Al-Aziz, muannats Al-Aziz, Uzza. Manat bentuk perempuan dari Manan. Manan isim mudzakkar, Manat isim muannats dari Manan. Gitu. Lata itu muannats dari Ilah, Ilah isim mudzakkar. Nah, dan Lata isim muannats. Jadi berhala yang mereka agungkan namanya sendiri mereka beri nama perempuan, dan perempuan itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW kurang agamanya, kurang akalnya. Nah, jadi seperti itu gitu. Iyad'una min dunihi illa inatha, yang mereka doai, yang mereka sembah selain Allah itu tiada lain kecuali berhala yang mereka sendiri memberi nama dengan nama yang punya sifat kurang. Wa iyad'una, meskipun begitu sesungguhnya yang mereka ibadahi itu tiada lain illa syaitanan marida, kecuali syaitan. Jadi sesungguhnya yang mereka taati, yang mereka tunduki itu juga bukan berhalanya, itu zahirnya aja, tapi sesungguhnya yang mereka taati, yang mereka tunduki adalah syaitan, padahal syaitan itu adalah musuh mereka yang nyata dan ditaati. Syaitan itu yang menjerumuskan kepada kehinaan, kejelekan, kesengsaraan dunia akhirat, tapi itu yang mereka taati. Itu yang mereka taati. Karena itu betul-betul menempatkan diri mereka kepada makhluk yang paling hina, seandainya mereka sadar. Karena itu Allah berfirman, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu sejelek-jelek makhluk. Sejelek-jelek makhluk. Kenapa? Karena yang mereka agungkan, yang mereka muliakan, yang mereka taati itu adalah yang menyengsarakan mereka, yang menjerumuskan mereka, yang menghinakan mereka. Sungguh sejelek-jelek makhluk. Nah itu. Karena itu
sesungguhnya syaitan itu telah dilaknat oleh Allah dari awal, la'anahullah. Dan syaitan yang dilaknat oleh Allah ini telah bersumpah di hadapan Allah, wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Itu sungguh bersumpah di hadapan Allah, dia akan mengambil bagian penting dari hamba Allah, dari manusia. Bagian apa itu? Yaitu itu manusia itu diambil kebaikannya sehingga jadi tersesat. Tersesat itu. Yang seharusnya taat kepada Allah diambil oleh syaitan dan dijadikan taat kepada syaitan. Karena itu diungkapkan wala udillannahum, sungguh aku sesatkan manusia. Dan udah disesatkan dan diberi angan-angan bahwa itu akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang menempuh jalan kebaikan. Disesatkan dan diberi angan-angan yang baik. Nah, karena itu wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum, dan sungguh aku akan perintahkan manusia dan mereka akan taat. Gitu. Karena itu akhirnya mereka potong telinga-telinga hewan. Gitu. Diperintah oleh syaitan, manusia itu taat. Akhirnya yughayyirunna khalqallah, merubah apa yang telah Allah tetapkan, Allah ciptakan pada makhluknya. Dan Allah memberitahukan yang tunduk pada syaitan, yang mengikuti syaitan, gitu, maka sungguh betul-betul jadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Betul, syaitan itu memberikan janji yang baik-baik, memberikan angan-angan yang baik-baik. Jadi disesatkan, tapi diberikan janji bahwa kesesatannya itu adalah membawa kepada kebaikan. Itu janji syaitan. Karena itu wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, janji syaitan pada manusia itu tiada lain kecuali tipuan. Dan manusia yang tertipu akan jadi ahli, dan manusia yang tertipu oleh syaitan akan jadi ahli neraka dan tidak bisa pindah dari neraka. Kita baca tafsirnya Syekh Nasir Sa'di rahimahullah, ai ma yad'u haula'il musyrikuna min dunillah. Makna ayat ini, orang-orang musyrik itu tidaklah menyembah selain Allah illa inathan, kecuali inath, ai awthanan wa asnaman musammayatun bi asma'il inath. Yang mereka sembah itu tiada lain kecuali berhala-berhala, yang berhala itu diberi nama dengan nama-nama perempuan. Kal Uzza, seperti Uzza, wa Manat dan Manat, wa nahwihima, wa minal ma'lum. Maksudnya Uzza itu adalah isim muannas, Manat isim muannas. Dan mereka katakan Uzza itu muannas dari Al-Aziz, dan Manat itu muannas dari Al-Mannan. Gitu. Wa minal ma'lumi anal isma dalla 'alal musamma, dan sudah diketahui semua orang bahwa nama sesuatu itu untuk menunjukkan sesuatu itu. Nama sesuatu itu untuk menunjukkan sesuatu itu. Maksudnya begini, misalnya Amir, namanya Amir tatkala orang itu punya nama Amir, maka nama Amir ini menunjukkan orang itu. Menunjukkan orang itu. Itu al-ism dalla 'alal musamma. Nama itu menunjukkan pada apa yang dinamai tersebut. Jadi misalnya tempat duduk namanya kursi. Ya. Tempat yang di hadapan orang yang duduk di kursi itu namanya meja. Nah, kursi adalah nama untuk tempat duduk. Nah, ism kursi dalla 'alal musamma, menunjukkan atas yang dinamai. Meja adalah nama dari yang di hadapannya tadi itu al-ism dalla 'ala al-musamma. Nah, wa minal ma'lum ala anna al-ism dalla 'ala al-musamma, dan telah diketahui bahwa nama itu menunjukkan atas apa yang dinamai.
Fa idza kanat asma'uha asma'un muannatsah naqisah, jika nama-nama berhala itu saja adalah nama-nama perempuan, yang mana perempuan itu dari zaman jahiliyah maupun di dalam Islam itu punya sifat kurang, gitu. Dalla dzalika ala naqsil musammayat bitilkal asma, menunjukkan bahwa yang dinamai yaitu berhala yang disembah itu menunjukkan sifat kurang, menunjukkan memiliki sifat kurang. Faqadaha li sifatil kamal, tidak memiliki sifat kesempurnaan, tidak memiliki sifat kesempurnaan. Faqadaha, dia kehilangan, li sifatil kamal, sifat kesempurnaan, maksudnya kehilangan itu maksudnya tidak punya sifat kesempurnaan. Kama akhbarallahu ta'ala fi ghairi maudhi'in min kitabihi, sebagaimana Allah telah menyebutkan di banyak ayatnya, annaha la takhluqu wa la tarzuq, bahwa sesembahan selain Allah, berhala yang disembah selain Allah apapun bentuknya, Lata, Uzza dan Mana dan segala yang disembah selain Allah itu tidak bisa menciptakan apapun, tidak bisa memberi rizki kepada siapapun. Wala tadfa'u an abidiha, tidak bisa membentengi penyembahnya dari hal-hal yang merusak atau mengganggunya. Bal wala an nafsiha naf'an wala dharra, bahkan berhala itu terhadap dirinya tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat untuk dirinya sendiri, apalagi kepada yang lainnya. Apa maksudnya? Berhala yang disembah, dihinggapi lalat, diberakin lalat, itu tidak bisa menghindarkan diri dari lalat. Ya, debu berterbangan akhirnya kotor, tidak bisa membersihkan dirinya, dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tidak bisa apa-apa berhala tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan tidak bisa menghindarkan madarat dari dirinya. Bagaimana mungkin bisa memberi manfaat dan madarat kepada yang lain? Wala tansuru anfusaha mimman yuriduha bisu, berhala itu tidak bisa menolong dirinya jika ada pihak lain yang ingin berbuat jelek kepadanya. Walaisa laha asmaun wala absar, tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan. Wala afida, tidak punya pikiran. Fa kaifa yu'badu man hadza wasfu, bagaimana sifatnya segala sisi kurang kok diibadahi, kok ditunduki, bagaimana itu? Wa yutrakul ikhlasu liman lahul asmaul husna, dan yang memiliki nama-nama yang sempurna dari segala sisi yaitu Allah SWT malah ditinggal, tidak menyembah Allah, padahal Allah itu memiliki segala kesempurnaan dan itu diketahui dari nama-namanya yang husna. Tidak ada kebaikan apapun kecuali Allah adalah yang memiliki sifat kebaikan itu sempurna, dan tidak ada yang memiliki kebaikan sempurna kecuali Allah SWT. Manusia punya banyak sifat kebaikan, tapi tidak ada yang sempurna. Dan kebaikan yang ada pada manusia itu jika di hadapan Allah baik, maka Allah memiliki sifat kebaikan itu dan sempurna dari segala sisi. Sempurna dari segala sisi. Gitu. Hanya saja sifat baik manusia tidak semuanya baik di hadapan Allah. Sifat baik pada manusia itu maksudnya baik dalam pandangan dunia maupun dalam pandangan agama. Baik untuk manusia tidak semua baik di hadapan Allah. Contoh gitu. Kalau manusia itu tidak bisa punya anak, kenapa? Karena mandul, baik laki maupun perempuan.
Kalau laki-laki mandul itu maksudnya benih kelelakiannya itu tidak subur, sehingga akhirnya dari sisi laki-laki dia tidak akan bisa secara pemahaman, kalau tidak karena mukjizat yang Allah berikan, tidak bisa punya anak. Atau perempuan itu mandul sehingga laki-laki yang menikah dengan perempuan itu tidak punya anak, dan itu adalah sifat kurang bagi manusia. Tapi tidak punya anak itu justru sifat baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yattakhidh walada. Allah SWT tidak punya anak dan tidak menjadikan siapapun sebagai anak. Lam yalid wa lam yulad. Nah, karena itu sifat baik pada manusia tidak semua itu sifat baik bagi Allah. Sifat jelek pada manusia tidak berarti semuanya sifat itu jelek bagi Allah SWT. Nah, manusia punya anak, wah subur, itu disifati baik dalam hal ini sebagai manusia. Oh, itu wanita yang subur, itu laki-laki yang subur sehingga menikah punya anak. Saya pernah mendengar seorang laki-laki punya anak 42. Mantap ya, gitu. Loh iya, ya. Kalau dia menjalankan amanah Allah dengan benar, meskipun seandainya anggaplah, gitu. Anggaplah itu seandainya, dan yang saya dengar baik-baik, seandainya separuh jadi durhaka kepada Allah, maka orang tua tidak bertanggung jawab jika telah menjalankan amanah. Dan yang separuh dari 42-21 jadi anak yang soleh, maka semua amal baiknya orang tua ikut mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala anak. Nah, karena itu yang penting jadi orang yang amanah, maka anak banyak itu adalah sifat baik bagi manusia. Yang penting menjalankan amanah. Adapun anaknya nanti jadi anak baik, anak jelek. Jadi anak baik itu kebaikan orang tua, jadi anak jelek orang tuanya sudah menjalankan amanah, masing-masing menanggung dosa diri mereka sendiri, orang tua tidak bertanggung jawab. Anaknya Nabi ada yang kafir, bahkan tidak sekedar Nabi, Rasul, tidak sekedar Rasul, ulul azm, anaknya ulul azm, gitu. Dan kafir, dan tidak mengurangi derajatnya sedikit pun di hadapan Allah SWT. Nah, jika orang tua itu sudah menjalankan amanah. Nah itu 6. Kita kembali ke tafsir kita ya. Wa yutrakul ikhlasu liman lahul asmaul husna. Bagaimana yang segala sifat kurang ada padanya malah disembah, dan Allah yang sempurna dari segala sisi ditinggalkan. Wasifatul ulya, sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Walhamdu wal kamal, sifat Allah yang terpuji, sifat Allah yang sempurna. Wal majdu, sifat Allah yang mulia, yang perkasa. Wal jalal, yang tinggi. Wal izz, dan kemuliaan. Wal jamal, keindahan. Wal rahmah, yang maha pengasih. Wal bir, dan baik dari segala sisi. Wal ihsan, dan ihsan, banyak memberikan kebaikan. Wal infiradu bil khalqi wat tadbir, dan ngurusi seluruh alam ini sendiri, tidak disertai oleh siapapun. Wal hikmatul azima, dan memiliki hikmah yang agung. Fil amri wat takdir, di dalam perintahnya dan di dalam ketentuannya. Itu ditinggal dan malah tunduk dan menyembah kepada benda yang punya sifat kurang dari segala sisi. Hal hadza illa min akbahil qabih.
Bukankah itu kejelekan yang paling jelek? Tunduk dan menyembah kepada yang segala sifat kurang ada padanya, dan tidak tunduk kepada Allah yang segala kebaikan dan kesempurnaan itu milik Allah dan dari Allah. Nah, bukankah itu menunjukkan kejelekan yang paling jelek? Adal ala naqsi sahibihi, yang menunjukkan bahwa penyembahnya betul-betul rendah, gitu. Nakis, gitu. Wa bulughihi minal khissati wad dana'ati adna ma yutasawwaru mutasawwirun, dan sampai pada kehinaan yang paling rendah, yang saking rendahnya tidak bisa ditasawurkan, tidak bisa dihayalkan oleh orang yang berpikir. Itu rendahnya seperti apa sih orang menyembah kepada selain Allah itu? Seandainya dia betul-betul tahu derajatnya, sampai kerendahannya itu tidak bisa dibayangkan. Kamu berpikir kayak apa kehinaan orang yang menyembah selain Allah, sesungguhnya lebih rendah lagi daripada yang ada dalam pikiranmu. Gitu. Kalau Anda kepingin nyoba gitu ya, bagaimana orang punya akal, punya fitrah, punya pemahaman di alam seperti ini, terus yang disembah itu batu, menghinakan dirinya kepada batu, kepada pohon, kepada orang yang sudah mati, kepada sapi, kepada ular. Ya, orang kok kayak gitu? Akalnya di mana? Orang gila lebih mulia daripada itu. Gampangnya begitu. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih tersesat, lebih hina dari binatang. Itu orang yang menyembah kepada selain Allah. Dan ternyata semua manusia seperti itu jika tidak punya la ilaha illallah. Dan yang punya la ilaha illallah itu sedikit manusia di bumi ini. Yang identitasnya Islam, sekian tahun yang lalu dikatakan di muka bumi ini hanya 20%. 20% itu baru identitas, dan yang 20% ini banyak yang musyrik. Tapi KTP-nya kalau Indonesia KTP-nya Islam, tapi banyak yang musyrik. Saya menjumpai yang dulu saya kira itu hanya sekedar pikiran-pikiran yang terbawa dari zaman dulu gitu ya. Nah, di hari-hari ini itu saya menjumpai orang itu ndak sholat, Jumatan ndak Jumatan, KTP-nya Islam, terus dinasehati, berhenti, dan dia ajak temannya untuk sholat. Enggak apa-apa kamu sholat lagi sama dia, ajak sholat, kamu sholat lagi, enggak apa-apa, nanti mulai lagi jam 2 gitu. Ustaz, dia itu enggak sholat, katanya Islam, kejawen. Orang kejawen enggak sholat? Enggak, Ustaz. Diperhatikan ya, saya dari dulu masih muda itu dengar orang kejawen kayak gitu tuh. Apa kejawen itu? Kepercayaan keagamaannya itu arilan kepercayaan yang kepercayaannya dikatakan kejawen. Waktunya sholat tidak sholat, Jumatan tidak Jumatan. Identitasnya apa? Islam. Itu disensus masuk Islam, masuk pada kelompok Islam, dan manusia di dunia ini 20%. Yang Islam termasuk yang kayak tadi itu, dan itu hakikatnya adalah kafir. Kenapa? Orang yang tidak punya pemahaman sholat 5 waktu itu wajib, itu kafir. Semua ulama tidak ada khilaf gitu. Hukmu sholat wajib bil kitabi was sunnati wal ijma' gitu. Dan barang siapa yang mengingkari wajibnya sholat, maka dia kafir, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Dengan Quran, dengan sunnah, dengan ijma', dan ditambahin tidak ada khilaf di kalangan ulama. Yang tidak berpemahaman sholat itu wajib, maka dia kafir. Lah, yang identitasnya Islam yang kita contohkan tadi itu,
itu tidak punya pemahaman kalau sholat itu wajib. Gitu. Nah, yang kita ambil pelajaran, ternyata orang yang kafir itu mayoritas. Seandainya sekedar KTP atau identitas Islam dikatakan Islam, itu cuma 20%. Dari 1000 berarti cuma 200. Ya. Dari 1 miliar cuma 200.000. Dari 1 juta, cuma 200.000. Gitu ya. Yang 800.000 itu jelas-jelas kafir, dan orang kafir itu sampai pada tingkatan yang tidak bisa dipikirkan oleh orang yang berpikir dengan benar. Berpikirnya kayak wah, hinanya kayak apa, sesungguhnya dia lebih hina daripada itu. Kenapa? Satu hal aja yang gampang, karena orang berakal tapi menyembah sapi. Itu tingkatannya kayak apa? Tingkatannya lebih hina daripada sapi. Ya, loh, dia menyembah sapi kok. Menyembah sapi berarti dia menjunjung sapi, berarti lebih mulia yang dijunjung daripada. Nah, jadi itu lebih hina daripada sapi. Dan itu difirmankan oleh Allah, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu sejelek-jelek makhluk. Karena itu kalau tidak punya la ilaha illallah, maka jadinya orang seperti itu. Nah, ini diungkapkan oleh Syekh Nasir Sa'di di dalam tafsirnya ini, gitu. Akbahil qabih, gitu. Dal ala naqsi sahibi wa bulughihi minal khissati wa dana'ati adna ma yatasawwaruhu mutasawwirun. Yang kehinaannya dan kerendahannya lebih rendah, lebih hina dibandingkan yang bisa ditasawurkan oleh orang yang berpikir. Au yasifuhu wasifun, lebih hina dari yang bisa disifatkan rendah oleh orang yang mensifati rendah. Wa ma'adzalika, meskipun begitu, fa ibadatuhum innama suratuha faqad, meskipun menyembah berhala itu sangat rendah dan hina, sesungguhnya itu zahirnya, hakikatnya lebih hina lagi daripada zahirnya. Kenapa? Gitu. Lihadhil authanin naqis. Kenapa? Karena wabil haqiqati ma abaduhu ghairas syaiton. Karena hakikatnya yang mereka sembah itu adalah syaitan. Dan kenapa kok itu jadi lebih hina lagi daripada menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah sapi, menyembah orang yang sudah mati? Lebih hina lagi daripada itu semua. Karena syaitan itu yang mencelakakannya. Bagaimana dia yang mencelakakanmu, kok kamu tunduk kepadanya, taat kepadanya, menyembah dan menjunjungnya? Lebih hina lagi, ya. Alladzi huwa aduwuhum, yang mana syaitan itu adalah musuhnya. Alladzi yuridu ihlakuhum, syaitan itu yang menginginkan kehancurannya. Loh, yang menginginkan kehancurannya malah disembah. Wa yas'a fi dzalika bikulli ma yaqdiru alaihi, dan upayanya setan itu sekuat tenaganya untuk menyesatkan dan menghancurkan manusia. Alladzi huwa fi ghayatil bu'ti minallah, dan itu puncak kejauhan dari Allah SWT. La'anahullah, Allah melaknat syaitan tersebut. Wa ab'adahu an rahmatihi, Allah menjauhkan dari kebaikan apapun kepada syaitan. Fa kama ab'adahu Allahu min rahmatihi yas'a fi ib'adil ibadi an rahmatihi. Allah telah menjauhkan syaitan itu dari rahmatnya, dan syaitan itu berusaha menyeret manusia supaya juga jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh syaitan itu mengajak orang-orang yang mau ikut gitu, supaya yang ikut itu jadi penghuni neraka. Syaitan itu seperti itu tapi disembah.
oleh semua manusia yang tidak beriman, yang tidak beragama Islam. Nah, walihada akhbarallahu an sa'ihi fi ighwa'il ibad. Oleh karena itu Allah menghabarkan upaya syaitan di dalam menyesatkan manusia, wa tazyinu syarri lahum, dan Allah memberitahukan bahwa syaitan ini menghiasi kejelekan di hadapan manusia, sehingga manusia itu banyak yang tertipu. Kenapa? Karena kejelekan diindahkan oleh syaitan dihadapkan pada manusia. Kalau manusia tidak mau mendengar petunjuk Allah, maka tidak tahu kalau kejelekan itu sesungguhnya kejelekan kelihatan baik karena dihias oleh syaitan. Gitu. Wa annahu qala li rabbih muqsiman, dan syaitan telah bersumpah di hadapan Allah SWT, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, sungguh aku akan mengambil dari hambamu ya Allah, mengambil apa? Bagian secara pasti. Itu ai muqaddaron, secara pasti, secara tertentu, maksudnya pasti. Gitu. Alimal la'inu, tapi makhluk terlaknat ini yaitu syaitan betul-betul tahu annahu la yaqdiru ala ighwa'i jami'i ibadillah, dia tidak akan mampu menyesatkan semua manusia. Wa anna ibadallahil mukhlasina laisa lahu alaihim sultan, hamba Allah yang betul-betul ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu bertauhid. Ikhlas itu bertauhid, mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, mengesahkan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, ditundui, dijadikan sebagai ketergantungan jiwanya. Gitu. Tidak bergantung kepada selainnya. Gitu. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha baik dari segala sisi di dalam segala kebaikan, yang betul-betul ikhlas, sehingga keyakinannya tauhid ikhlas, amalannya ikhlas. Tauhid adalah ikhlas, pangkalnya ada di la ilaha illallah gitu. Nah, yang ikhlas setan betul-betul tahu, faham, tidak akan bisa disesatkan. Tidak akan bisa disesatkan. Wa inna ma sallatahu ala man tawallahu, setan hanya bisa menguasai manusia yang mau dekat dengannya, yang mau menjadikannya sebagai panutan. Gitu. Wa athara ta'atahu ala ta'ati maulahu, dan yang lebih nurut pada dirinya, pada setan dibandingkan kepada Allah SWT. Hanya itu yang bisa dikuasai. Gitu. Wa aqsama fi maudhi'in akhar la yughwiyannahum, dan setan bersumpah di ayat yang lain diangkat oleh Allah, sungguh setan akan menyesatkan manusia, la ughwiyannahum ajma'in. Kata setan di hadapan Allah, sungguh aku akan sesatkan semua manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, yang tidak mungkin bisa aku sesatkan, kata syaitan. Ya. Fa hadzal ladzi dhannahu al-khabithu wa jazama bihi, itu yang difahami oleh syaitan dan syaitan memastikannya. Semua manusia pasti akan tersesat kecuali yang ikhlas. Dan kalimatul ikhlas adalah la ilaha illallah. Yang punya la ilaha illallah dan betul-betul haqqaqa la ilaha illallah, maka tidak akan bisa disesatkan oleh syaitan. Wa akhbarallahu ta'ala biwuqu'ihi, dan Allah menghabarkan pasti itu terwujud. Ungkapan syaitan itu dibenarkan oleh Allah, semua pasti tersesat kecuali yang ikhlas, dibenarkan oleh Allah, dan bahkan Allah menyatakan iya itu akan terjadi. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu, dan betul-betul iblis telah mewujudkan prasangkanya, telah mewujudkan angan-angannya gitu. Fattaba'uhu, akhirnya manusia mengikuti iblis, mengikuti syaitan, illa fariqam minal mu'minin,
kecuali satu golongan dari golongan orang yang beriman. Maksudnya adalah orang yang beriman, yang betul-betul bertauhid, yang ikhlas tadi itu, hanya itu yang tidak bisa disesatkan oleh setan. Akan kita lanjutkan yang akan datang karena waktunya sudah habis. Sudah dengar bel tadi. Ini ada pertanyaan antum, bagaimana cara agar kita bisa menancapkan keimanan, takwa serta rasa takut di dalam hati sebagaimana para sahabat dahulu, yang dahulu mereka bisa menyaksikan mukjizat langsung sementara kita tidak, gitu. Segala yang baik petunjuknya adalah harus diupayakan, ditempuh jalannya, dan disertai dengan mohon kepada Allah. Segala kebaikan, termasuk bagaimana supaya iman ini kuat, bagaimana supaya ketakwaan itu semakin tinggi, bagaimana supaya jadi orang yang betul-betul jiwanya itu takut dan penuh harap kepada Allah. Bagaimana supaya segala macam yang baik, bahkan kebaikan dunia juga sama. Untuk menempuh segala kebaikan, petunjuknya adalah menempuh jalannya yang telah ditunjukkan dan berdoa kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Upayakan semaksimal mungkin apa yang bermanfaat untukmu, sertailah mohon pertolongan kepada Allah. Harus upaya maksimal, harus berusaha menempuh jalannya, dan juga harus doa segala macam. Masuk surga harus menempuh jalannya, dan juga harus sambil berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Gitu. Nah itu, supaya bisa ibadah dengan baik. Di antara ibadah sholat, supaya bisa sholat dengan baik, harus menempuh jalannya. Bagaimana jalannya? Mempelajari sholat dari takbir sampai salam, itu bacaannya yang benar, yang sesuai tuntunan bagaimana, dan difahami maknanya, dan ketika sholat fokus dengan maknanya. Intinya bahwa upaya menempuh jalannya yang benar, dan jangan dikira itu sudah cukup, belum cukup. Mohonlah kepada Allah SWT. Mohonlah kepada Allah supaya bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Karena itu Rasulullah SAW berpesan, la tada' dubura kulli sholatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan setiap selesai sholat untuk membaca, atau di akhir sholat untuk membaca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa? Kamu tidak akan beribadah dengan baik kalau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa beribadah dengan baik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Gitu. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Nah, kita mohon kepada Allah, nah, sampai supaya ibadah itu dengan baik, tempuh jalannya, dan mohon kepada Allah supaya bisa beribadah dengan baik. Gitu. Supaya jadi orang yang punya ilmu, tidak cukup belajar, nggak cukup belajar. Belajar itu menempuh jalannya, di samping itu juga harus berdoa kepada Allah SWT. Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk mohon kepada Allah tambahan ilmu. Bagaimana kita tidak berdoa kepada Allah? Intinya bahwa untuk menempuh semua kebaikan adalah menempuh jalannya yang benar, dan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kalau jalannya itu terasa sangat sulit, banyak rintangan, banyak penghalang, doa itu terbuka sepanjang waktu dan dimanapun keadaannya. Ingat,
Salah satu contoh di dalam Al-Quran, Nabi Zakaria. Wa Zakaria idh nada rabbahu Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ingat Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah SWT, ya Allah jangan kau biarkan kami sendiri, maksudnya tidak punya anak gitu. Kalau sampai akhirnya meninggal tidak punya anak, maka engkaulah yang mewarisi agama ini. Maksudnya apa? Tidak ada penerusnya yang melanjutkan agama ini gitu. Akhirnya dikabulkan oleh Allah gitu. Fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Padahal tatkala diberitahu bahwa dia akan punya anak, Nabi Zakaria terus heran gitu. Bagaimana saya punya anak sedangkan saya sudah tua dan istri mandul? Itu telah diberitahu. Tapi yang di ayat tadi itu gitu, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, kami kabulkan doanya meskipun sudah tua. Di surat Maryam di awal itu diungkapkan rambut sudah menyalauban dan tulang punggung sudah lemah. Kalau tulang punggung itu sudah lemah, maka menempuh jalan supaya punya anak sudah tidak bisa. Tadi kan usaha menempuh jalannya kan gitu ya. Kalau laki-laki itu tulang punggungnya sudah lemah, maka menempuh jalan untuk punya anak itu sudah tidak bisa. Ya, satu jalan sudah tidak bisa, tapi Allah ada dan Allah Maha Kuasa atas segalanya. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Istrinya mandul. Wa mraati akir, dan istri saya mandul ya Allah. Gitu. Allah SWT Maha Kuasa atas segalanya. Nah, jadi itu intinya bahwa menempuh jalan dan doa. Gitu. Fastajabna lahu Yahya wa aslahna lahu zauja. Kami perbaiki istrinya dan Allah Maha Kuasa untuk memperbaiki yang mandul. Nah, lalu ditunjukkan kenapa doanya dikabulkan. Kenapa doa Nabi Zakaria dikabulkan? Ini petunjuk untuk kita semuanya supaya doa kita dikabulkan. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya keluarga Zakaria alaihissalam itu keluarga yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan berdoa kepada Allah dengan takut dan penuh harap. Dengan penuh harap dan dengan takut. Berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan takut kalau tidak dikabulkan oleh Allah jadi orang yang rugi dunia akhirat. Takut dan penuh harap kepada Allah SWT. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu ketika beribadah fokus terhadap ibadahnya, khusyuk di dalam ibadahnya. Nah, itu supaya doa terkabul diajarkan di situ. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat gitu, dan kita bisa mengikuti petunjuk atau manfaat yang ditunjukkan di dalam Al-Quran, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk terus di atas kebaikan sampai kembali kepada Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.